Kita lagi di SMA 5 Bengkulu Selatan bersama Ibu Nurita Chandrakasih, salah satu pengawas SMA. Provinsi Bengkulu itu merupakan salah satu daerah yang hijau ya Bu ya? Iya, zona hijau. Zona hijau. Jadi di sini tuh persekolahan itu sudah mulai tatap muka. Tapi sistemnya mungkin tidak sama seperti tatap muka di Jawa Barat. Jadi sistemnya tuh kayak ini ya Bu, mungkin seperti shift-shiftan ya Bu ya? Iya, kita pakai shift-shiftan dalam artian Senin yang absennya ganjil, Selasa absen genap, kemudian seperti itu. Jadi di Selang-seling. di selang-seling gitu. Jadi anak-anak tuh tidak padat dalam satu hari sebenarnya. Cuman yang menarik di sini adalah siswanya tuh banyak ya Bu ya di sekolah SMA 5 ini? SMA 5 ini muridnya 800-an. 800. Bayang itu kira-kira gurunya punya kesulitan gak ya dalam mengajar shift-shiftan itu? Kalau dalam shift-shiftan dia itu kan nanti kan separoh. Nanti kan yang ini berikutnya materinya ya hampir sama, tapi gantian yang tapi maksudnya gantian yang absen, masuk. iya. Kalau dengan model tatap muka itu mungkin lebih menguntungkan. Pada saat mereka tidak hadir di sekolah, maka itu menggunakan PJJ luring. PJJ luring. Iya, pembelajaran jarak jauh luring. Kalau PJJ daring banyak kesulitan dari segi sarana prasarana, siswanya semua belum tentu punya Ya. punya Android. Mungkin kalau yang belum tahu, kondisi di Bengkulu itu beda jauh dengan di Jabar. Jadi kalau di Jabar mungkin rata-rata anak-anak kita sudah terbiasa ya Iya, dengan teknologi ya. benar. Kalau untuk di daerah, khususnya di Bengkulu Selatan ini, satu kemungkinan susah sinyal juga ya Bu. Susah Susah sinyal. sinyal. Kemudian ya itu tadi. Tidak semua punya sarana gitu kalau di sini tuh. Nah, kebanyakan punya orang tuanya juga, Iya. dan orang tuanya kebanyakan bekerja ya Bu ya. Bekerja. Jadi akan sangat kesulitan ketika pembelajaran daring. Nah, Ada juga kalau itu kan yang tinggalnya agak di desa punya HP tapi jenisnya jadul. jenisnya jadul, boro-boro buat WA-an gitu. Nah, terus kebanyakan juga e-learning yang disebut e-learning di sini Iya. mungkin pakai WA ya Bu. Jadi PJJ daring itu sulit di sini, daring penuh. Jadi kebanyakan PJJ itu PJJ luring atau PJJ kombinasi. Jadi menggunakan WA. Kemudian anak-anak tetap mengerjakan ini secara Soal luring. manual ya. Iya, Secara manual. Kalau daring itu kan kita tatap muka walaupun secara virtual. Kalau itu enggak, WA dikasih tahu ini tugasnya. Ngumpulinnya tetap ke Iya. sekolah gitu. Jadi Pada akhirnya kombinasi. blended learning Iya. itu dipakai gitu di sini. Karena memang salah satu yang menjadi kendala adalah sarana. Benar. Terus Nah, kebetulan Kabupaten Bengkulu Selatan ini tuh sering mati lampu ya katanya. Sering mati listrik katanya. Apa gimana? lucu juga nih akhir-akhir ini agak ini, tapi sebenarnya nggak terlalu lama sih matinya. Cuma yang sinyal tadi itu belum semua bagian. Maksudnya di desa itu kan ada. Kalau di sekolah kesulitannya juga itu wifi itu belum sampai semua titik Bu. Jadi kendala di wifi juga ya? Iya. Nah itulah, jadi memang beda banget ya. Jadi titik-titik wifi-nya tuh mungkin hanya kantor, lab misalnya. Jadi kalau ini kan kelasnya banyak, SMA 5 ini Bu, 27-an ini kan. Jadi sampai titik yang paling ke belakang situ nggak sampai lagi wifi. Wifi-nya di sini sekolah yang lumayan Besar. bisa disebut besar, kemudian sarananya lengkap, tapi itu tadi seperti kata Bu Rita, wifi-nya nggak nyampe karena sekolah ini sangat panjang tuh, sampai dari depan mungkin sekitar ada berapa meter ya Bu, ada 100 meter, 200 lebih ya, mungkin sekitar 500 meter ada. Nggak sampai 400 lah, lebar. 400 300 meter lah dari gerbang depan Iya. sampai ke ruang kelas belakang itu kadang-kadang wifi nggak nyampe gitu. Kemudian juga mungkin kelemahan kan dari SDM kita. Nah, SDM-nya. iya. Karena beberapa guru yang mungkin yang agak senior dalam artian ya ke arah teknologinya, nah ininya Ya. kurang Ke arah ini. teknologi. Sebatas taunya
medsos. WhatsApp. Jadi masih yang disebut daring di sini tuh menggunakan WhatsApp. Iya. Nah, Belum untuk misalkan Microsoft Teams menggunakan Cisco itu masih Cisco, Google Meet mungkin masih belum ya Bu ya. Iya, masih hanya beberapa mungkin persentasenya masih agak sedikit. Ya itu kondisi sedikit yang ada di Bengkulu Selatan, khususnya di ini sekolah bisa disebut sekolah yang lumayan bagus gitu. Iya. Nah, tapi kondisinya seperti begitu. Kayak beruntung lah warga Jawa Barat. Beruntung lah warga ISMAP yang ada di Jawa. Kebetulan saya warga ISMAP yang lagi ada di Bengkulu merantau gitu. Nah, itu kondisi gitu. Itu mungkin saya bisa ceritakan. Iya, mungkin mudah-mudahan ke depan kami Ya. termotivasi deh dengan yang di Pulau Jawa. Ya ini acara ini sebenarnya kan acara edutur ya, mungkin nanti teman-teman yang di Jawa Barat bisa, mungkin yang di kebijakan bisa menjadi pertimbangan lah, daerah-daerah seperti Bengkulu ini juga perlu disentuh khususnya di daerah. Jadi kita nggak bisa nerapin standar yang tinggi tapi Untuk semua daerah. untuk Nggak semua bisa. daerah itu makanya diperhitungkan juga gitu di daerah seperti khususnya kayak sekarang saya lagi di Bengkulu ini. Meskipun ini Bengkulu ini lumayan luas ya, ada 10 provinsi ya, Bu. Kabupaten kota. 10 kabupaten iya, kota ya. iya. Satu provinsi 10 Iya. kabupaten kota tapi kondisinya seperti begini. Mungkin ini yang pertama itu mungkin yang paling penting itu meningkatkan motivasi dari gurunya. Kita contoh aja kemarin Bu Asti punya kegiatan apa tuh berdua yang dari itu. Nah, saya pengabdian kemarin. ya benar. Ternyata kan kalau yang secara langsung kalau kita lihat dengan skup 10 kabupaten kota tadi itu sangat-sangat sedikit kan yang ikut langsung maksudnya kan Iya. Bu ya. Cukup sedikit Iya, gitu. dibanding- Kemarin itu saya mau pelatihannya mengenai aplikasi yang sudah sedikit maju, tapi ternyata ketika saya review lagi mereka Zoom aja nggak tahu ya Bu ya. Maka, jadi itu Kaget juga saya. Padahal Zoom itu sudah cukup familiar lah bagi kita. Khususnya kalau mungkin kita di Jawa Barat sudah terbiasa kan, itu hari-hari lah anak-anak sekolah kita pakai itu. Kalau di sini ya, tentu ya Bu ya. belum tentu. Jadi itulah tadi persentase dari SDM-nya, kemudian balik lagi tadi motivasi dari Motivasi dari gurunya iya, itu penting ya. benar. Karena apapun akan berhasil apabila kita itu memberi teladan. Kalau kita biasa menggunakan, nanti anak-anak kita biasakan. Tapi kalau kita sendiri malas berbuat, Iya. maka produknya ya seperti itu. Ya betul. Itu mungkin warga Jawa Barat, warga Ismapi sedikit obrolan sama Bu Rita. Kebetulan saya lagi ada kegiatan di sini di SMA 5, jadi ketemu Bu Rita, kita ngobrol-ngobrol lah terkait dengan kondisi pendidikan yang ada di sini. Makasih ya Bu Rita ya. Iya, mungkin pesan nih Bu. Boleh, silakan. Iya. Ini Mungkin teman-teman dari Bu Asti nanti mungkin bisa jadi pengabdiannya bisa jadi juga nih, sampai dengan sistem ini siapa tahu nanti Iya. dengan sosialisasi lewat flyer mungkin ada kegiatan itu nanti saya sebagai pengawas mungkin bisa juga sosialisasi, mungkin mau belajar tuh ada kegiatan. itulah. Kita akan Sesuatu yang baru. bikin program, makanya itu kemarin juga teman-teman di Bengkulu Selatan ada yang saya ajakin penelitian pelatihan tuh yang kemarin kualitatif kuantitatif itu saya ajak juga gitu. Jadi buat biar tidak ketinggalan juga gitu. Tuh mungkin ya Bu Ita. Iya. Makasih banyak ya Iya, Bu ya. Bu, sama-sama. Ya. Jadi Bu Heti ini guru apa Bu? Guru geografi. Bu Heti ini guru geografi di sini di SMA 5. Kondisi pembelajaran di masa Covid ini beda ya Bu ya? Iya beda. Dia per shift ada shift ganjil, ada shift genap. Nah, jadi per shift Bergantian, ya bergantian. Masih itu siswanya bergantian. bergantian masuk. Iya mas, bukan harinya. Masa seminggu ini ganjil, seminggu depannya genap. Nah, itu kondisi karena kebetulan SMA 5 Bengkulu Selatan ini berada pada katanya zona hijau. Jadi pemerintah daerahnya sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Iya. Sudah berapa lama Bu itu? Itu berjalan udah 4 bulan. Yang 4 kayak- bulan. iya. 4 bulan sudah efektif. Iya. Gimana kualitas pembelajaran dengan Aduh. sistem shift begini Bu? Agak susah. Kebanyakan anak banyak bengong karena terlalu banyak libur. Gantian itu kan ada seminggu libur, seminggu masuk lagi libur. Jadi anak itu tidak begitu aktivitasnya begitu kurang gitu no.
Jadi ya itulah kondisi pembelajaran di masa pandemi itu malah menurunkan kualitas ya Bu ya. iya. Gimana dengan sistem pembelajaran daring Bu? Kalau sistem pembelajaran daring itu kebanyakan anak ini ada yang punya HP, ada yang nggak punya HP, jadi nggak jalan. Ada yang mungkin sinyalnya kurang di sana. Dia kan ada kebanyakan kita ini ada yang dari desa. Dia Jadi warga Ismapi semua memang kondisi pembelajaran itu beda banget di sini. Mungkin sama ya di daerah kita juga di sana. Ada beberapa daerah yang tidak terjangkau sinyal. Tapi untuk Bengkulu Selatan sendiri, khususnya di SMA 5 ini pada sekolah yang bagus loh. Sekolah ini cukup fasilitasnya menurut saya cukup lengkap ya. Kebetulan ya Bu ya, lumayan ada lab pembelajaran ya, lab komputer. Tapi itu terkait dengan sinyal, kemudian terkait dengan kondisi anak juga itu susah gitu untuk menerapkan kualitas pembelajaran yang bermutu, khususnya dengan kondisi daring gini gitu. Nah ini Bu Heti itu selaku praktisi juga merasa agak kesulitan ya Bu ya? Sangat kesulitan. Jadi untuk mengejar nilai rata-rata yang diinginkan tuh gimana tuh Bu? Ya gitu, mungkin anak dikasih tugas pas seminggu kan libur, dikasih tugas pas masuk kita bahas dengan secara rinci bergantian. Nah akhirnya gitu, itu strategi. Mungkin guru-guru di daerah itu harus punya sedikit strategi ya untuk beradaptasi dengan kondisi sekarang gitu ya Bu ya. Iya. Ibu sendiri gimana nih? Udah coba pakai Google Meet, pakai aplikasi lain? Kemarin ingin dicoba dengan anak-anak, tapi anak-anak agak keberatan. Katanya, Bu, di desa kami nggak ada sinyal. Kami kan dari desa. Jadi akhirnya ya tugas itulah. Nanti dia kembali lagi sekolah baru dikumpul. Oh, nah seperti begitu ya. Bersyukur ya mungkin kita yang tinggal di daerah yang fasilitasnya lumayan bagus gitu. Iya. Nah itu mungkin warga Ismapi Jabar. Terima kasih. Makasih ya Bu Heti. Iya. Hai, saya lagi bersama dengan Pak Asrin. Halo Pak. Halo. Nah, warga Ismapi Jabar nih, ini kepala sekolah dari SMA 5 Bengkulu Selatan ya Pak ya? Iya Bu. Nah, ini sekolah yang tadi saya ceritakan lumayan, ya sekolah yang sangat luas, sekolah yang bagus. Nah, tapi tadi kita udah ngobrol nih sedikit sama Bu Rita sebagai pengawas, kemudian ada Bu Heti juga sebagai guru. Pengen tahu dong Pak, gimana rasanya mengelola sekolah di masa pandemi kayak gini Pak? Ada nggak banyak kendalanya Pak? Banyak sekali kendala Bu. Kendala yang utama bahwa kami harus mematuhi protokol kesehatan, terutama dalam menjaga kerumunan. Kemudian penyediaan fasilitas yang selama ini belum ada. Untuk itu kami menggunakan dana BOS, dibantu juga dari dana komite sekolah untuk menjaga fasilitas pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian juga dari segi siswa, kami melakukan sistem ganjil dan genap. Siswa yang nomor absennya ganjil masuk minggu pertama, kemudian genap tetap berada di rumah, tapi dengan catatan genap juga menjalankan tugas yang melalui dengan daring. Kemudian minggu selanjutnya gantian, genap masuk, siswa yang ganjil berada di rumah. Begitu juga dengan bapak dan ibu guru tetap menjalankan tugas sebagaimana biasa, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah iya, kendalanya apa nih Pak kalau kayak gini? Penyesuaiannya gimana nih untuk Bengkulu, untuk SMA 5 khususnya ya? Iya. Kendala ada. Kalau dulu kendala karena anak-anak kami ini hampir 65% itu berada di luar kabupaten. Jadi mereka datang dari kampung. Kendalanya itu kalau petugas mengerjakan tugas, jaringan internet belum ada. Kemudian yang kedua, keterbatasan kemampuan finansial orang tua. Anak-anak banyak yang belum memiliki handphone Android. Sehingga untuk mengerjakan tugas kadang-kadang mereka mengalami kesulitan dan hambatan. Ya, itu ya warga Ismapi.
Pak Asrin sebagai kepala sekolah tuh merasa bahwa pandemi ini cukup ini ya Pak ya, menjadi masalah ya bagi kita ya Pak ya. Masalah yang lumayan harus diselesaikan gitu. Mungkin bisa menjadi PR bagi kita semua. Kondisi di daerah itu tidak seindah yang diperlihatkan lah seperti begini. Kita masih harus beradaptasi dengan berbagai macam kondisi sekarang gitu. Dengan adanya keterbatasan juga ya Pak ya. Kondisi sosial masyarakat. Kalau di Bengkulu Selatan sendiri khususnya Kota Mana, ini namanya kotanya Kota Mana ya? di Kota sini? Mana ya, Kota semuanya Ma- kota kenangan. Oh, Kota Kenangan loh. iya. Saya punya kenangan sama Pak Asrin. Iya. Iya. Ya, jadi di Kota Mana sendiri fasilitas masih belum memadai ya untuk Belum memadai. jaringan internet, agak susah juga ya Iya, Pak. dan kadang-kadang putus, kadang susah. Sudah itu kendala yang kedua, karena gangguan cuaca, gangguan alam, kadang-kadang listrik mati. Nah, Iya. listrik sering mati. Sering mati. Daerahnya deket pantai ya Pak di sini Dekat ya. pantai, Dekat pantai itu banyak sebenarnya pepohonan, banyak kebun sawit. banyak kebun sawit. Jaringan listrik interkoneksi dari Sumatera Selatan. Oh, tuh di sini dari Sumatera Selatan Iya. pusatnya. Kadang-kadang tiangnya roboh atau ada kabel kejatuhan pohon sehingga mengganggu aktivitas KBM di masa menggunakan internet. Nah, itu kalau dari kendala dari jaringan internet tuh kayak gitu sebenarnya, susah juga beradaptasi sebenarnya. Terus kalau masyarakatnya di sini anak-anak biasanya orang tuanya apa pekerjaannya? Hampir menyeluruh, Hmm. ada pegawai negeri, kemudian TNI, Polri, tetapi mayoritas siswa yang bersekolah di kami ini adalah siswa yang ekonominya itu menengah ke bawah. Petani, pekebun, buruh, pekerja kasar, atau kerja serabutan. Tapi kalau warga Ismapi lihat sekolahnya itu nggak kelihatan seperti sekolah di daerah loh. Luas sekali di sini. Mau main sepak bola dari ujung ke ujung juga bisa. Sekolah ini, Bu, dulunya itu adalah bekas SPG, Oh, Sekolah Pendidikan Guru. oh. Jadi luas ya Pak. Mungkin ini bangunan Iya, dulu bangunan dari bangunan STG. dari SPG. Kemudian kami juga mendapatkan fasilitas buku-buku perpustakaan berbahasa Inggris, bantuan dari Bank Dunia nampaknya itu. Oh, jadi sudah ada sarananya Iya. ini ya, literasinya Sehingga ya. pas kami lomba perpustakaan, sekolah kami mendapatkan juara kedua tingkat provinsi. Tuh, warga Ismapi meskipun di daerah di sini juga jangan dikira ketinggalan terkait dengan akademik. Di sini lumayan Kemudian bagus. yang paling menonjol di sekolah kami itu adalah kegiatan pramuka. Nah. Ya, jadi untuk SMA yang ada di Selatan, SMA 5 adalah pramuka yang paling baik. Alhamdulillah. Nah, tuh alhamdulillah ya. Tadi saya juga lihat di sana ada latihan paskibraka ya. Iya. Nah, Itu di sini. kegiatan ekstra meskipun masa pandemi Covid, kami tetap melakukan kegiatan ekstra tapi tetap melakukan jaga jarak. Nah, itulah warga Ismapi. Mungkin sekian ya sedikit yang bisa saya bahas karena saya juga nggak bisa terlalu lama di sini, harus pulang soalnya warga Ismapi. Terima kasih banyak ya Pak Asrin Iya, Bu. ya. Sama-sama, Bu. Sampaikan hai pada warga Ismapi Jabar. Sampai ketemu lagi. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap puja-puja bangsa. Di sana